Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah semakin semangat melaksanakan ibadah ataukah justru sebaliknya sudah merasakan pusing, berat, loyo? Baik, kalau kita merasakan ketenangan hati, ada semangat yang semakin bertambah untuk melaksanakan amal soleh di hari-hari ini, ketahuilah bahwa itu di antara tanda-tanda ibadah kita yang kemarin mendapatkan penerimaan dan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan dalam salah satu kalimat hikmahnya, "Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul." Siapa yang mendapatkan buah dari amalnya itu seketika setelah dia selesai beramal, maka itu tanda bahwa amalnya diterima oleh Allah. Apa maksud buah dari amal yang didapatkan seketika setelah beramal? Di antara tanda atau di antara buah dari sebuah amal soleh adalah datangnya rasa tenang dalam hati. Adanya semangat yang terus menggelora untuk menambah amal-amal soleh berikutnya. Ketika kita beramal soleh, kita merasakan ketenangan, ada rasa puas, ada rasa syukur dalam hati kita karena Allah telah berikan kekuatan. Kemudian ada semangat yang tumbuh untuk kembali melaksanakan amal soleh di kemudian hari, maka itulah di antara buah dari amal soleh yang diterima. Makanya berbahagialah kalau kita bertambah semangat, kalau kita bertambah ringan melaksanakan ketaatan. Teruskan, lanjutkan, dan istiqomahkan. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa semakin loyo, berat, maka waspadalah. Bisa jadi hati kita yang terlalu banyak dipenuhi dengan noktah-noktah dosa. Hati kita barangkali sudah berkarat, sehingga agak sulit untuk mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan samroh, buah dari amal soleh yang kita kemarin sudah lakukan. Di dalam hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwa beliau pernah bersabda, "Innal quluba la tasda'u kama tasda'ul hadidu idza asabahul ma." Hati-hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Saat itu ketika hati berkarat, maka akan sulit mendapatkan kenikmatan. Melaksanakan amal soleh rasanya berat dan tidak kunjung-kunjung ringan. Semangat tidak naik. Disitulah para sahabat kemudian bertanya, "Wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Apa dong cara agar kami bisa membersihkan karat-karat hati ini ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, "Dzikrul maut wa tilawatul Quran." Ada dua cara untuk membersihkan karat-karat dalam hati kita ini. Yang pertama, dzikrul maut. Mungkin kita sudah terlalu lama terlalaikan oleh gemerlap dunia sehingga hati ini jarang-jarang mengingat kematian. Kalau sudah seperti itu, maka tidak heran kalau kita akan merasakan beban berat untuk melaksanakan ibadah. Maka zikrul maut ini sering-sering kita lakukan. Karena ingat bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Tanpa melihat umur, tempat, kematian bisa menjemput siapapun. Makanya dengan selalu mengingat kematian, kita akan waspada,
hati kita akan semakin menyala dengan keimanan. Yang kedua, yang akan semakin membersihkan hati dan menghilangkan karat-karatnya, tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Paham ataupun tidak paham, yang jelas baca, baca, dan baca. Karena walaupun kita mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang kita baca, efeknya tetap akan terasa, dan minimal sekali adalah membersihkan karat-karat hati kita. Sehingga di bulan ini jangan lewatkan kesempatan. Kalau kemarin masih males, maka harus dipaksakan kita membaca Al-Quran, kita memperbanyak tilawah. Ada yang beralasan, tapi bacaan saya masih terbata-bata, belum lancar. Jangan berkecil hati, karena siapapun yang membaca Al-Quran maupun lancar maupun tidak lancar, tetap pahalanya dibayar kuntan. Justru ketika bacaan kita kurang lancar atau terbata-bata misalnya, ada sebuah janji manis yang pernah diberikan oleh baginda Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqq falahu ajrani. Siapa yang membaca Al-Quran masih terbata-bata dan rasanya berat, tidak nyampe-nyampe target, justru baginya ada 2 pahala. 1 pahala bacaannya setiap huruf, setiap hurufnya adalah dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian ada pahala mujahadah, pahala kesabaran, pahala perjuangan. Maka jangan berkecil hati, mumpung Allah lipat gandakan pahala, jangan bosan-bosan memaksa diri untuk kita terus dekat dengan Al-Quran di bulan ini. Bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa mendekat dengan Al-Quran, mau di bulan apa lagi? Maka pastikan kita bersihkan hati kita dengan sering-sering zikrul maut dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan keberkahan, ampunan, dan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.